Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Ulul Albab Pusat 2 dan juga sekaligus Panti Asuhan Ulul Albab Pusat 2, bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita melaksanakan taklim, ya. Setelah Buya dan kalian tadi tahajud, ya, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, zikir doa, ya, dan sekarang taklim. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita berada di hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, hari libur untuk umat Islam, bertepatan dengan tanggal 18, ya, bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yaitu sekarang tanggal 20, ya, bulan Desember tahun 2024 Masehi. Baik, kita mulai dari Ikhwan, ya. Ini dari Rahman. Mana Rahman? Ah, ini Rahman, ya. Coba Rahmannya geser ke sini. Ilyas kan itu. Ngarah tinggal ke Buya pas komunikasi kan. Rahman Wanaros. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, Buya, apa itu Islam? Ya, Rahman nanya ke Buya tentang Islam. Islam itu dari mulai kata ini secara etimologi. Etimologi itu secara bahasa, ya. Dari mulai salima. Kata salima. Salima itu artinya damai, tentram, ya. Damai, tentram. Boleh juga sejahtera gitu, ya. Atau boleh juga sentosa, selamat, gitu, dari salim. Dari kata ini juga sudah bisa diartikan bahwa Islam itu berarti agama yang menyelamatkan, gitu ya, ya. Yang mensentosakan, mensejahterakan, mendamaikan, gitu, dari salim. Kemudian berikutnya itu kan tadi yang disebut dengan sulasi mujarad, yaitu ya, ya. Kita masuk kepada sulasi majid fi, ya. Tambah dengan alif di depannya, aslama, supaya jadi muta'addi. Aslama, ya, yaslimu islaman. Nah, mulai, ya, dari kata-kata Islam, ya. Aslama yaslimu islaman, muncul kata Islam, gitu. Rahman. Itu secara etimologi, yaitu artinya, ya, tadi itu selamat, sentosa, damai. Sebelum Buya lebih jauh menjelaskan secara maknanya Islam itu atau definisi Islam, dari katanya saja kita sudah merasakan aura bahwa Islam itu mesti mendamaikan, atau kita selaku pemeluknya mesti kita merasa damai,
Kalau kita selaku pemeluk agama Islam, sesuai dengan tadi itu, Bu, damai, sentosa, tapi kita tidak damai, gelisah gitu ya, tidak sentosa gitu ya, ya, tidak selamat gitu ya, berarti kita sudah salah berislam ini. Ya tentu yang salah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ataupun yang Allah turunkan pedomannya itu Al-Quran untuk Nabi Muhammad, samping nabi-nabi yang lain. Ditanya, itu dari sisi etimologi, itu bahasa. Kita lanjutkan. Islam dalam pengertian maknanya, pengertiannya. Apa itu, Bu ya? Islam itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tugas hidup bagi makhluknya yang berakal. Siapa itu? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Islam itu ketentuan dari Allah, aturan dari Allah, kira-kira begitu. Amanah dari Allah, ajaran dari Allah untuk dilaksanakan. Ajarannya itu dalam pengertian dilaksanakan. Kalau yang memang perintah Allah dilaksanakan, kemudian larangan Allah itu dijauhi. Itu yang disebutkan ajaran Islam. Rahman khususnya dan para santri rahimakumullah. Oleh karena Allah itu satu, ya. Allahu ahad, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada zat yang wajib disembah illallah, angin Allah. Otomatis ajarannya pun tentu satu. Tidak mungkin Allahnya satu, ajarannya banyak begitu. Oleh karena Allahnya satu, maka ajarannya pun satu. Oleh karena Allah itu satu, maka agama yang diamanahkan kepada makhluknya adalah satu. Maka yang disebut dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah, agama itu hanya Islam. Itu Al-Baqarah, itu Al-Imran ayat 19, Rahman. Sesungguhnya adin itu ya, agama indallah di sisi Allah, Islam hanya Islam. Jadi bukan begini terjemahnya, seperti benar tetapi salah. Kalau kita menerjemahkan begini, sesungguhnya agama yang paling baik di sisi Allah adalah Islam. Itu seperti benar padahal salah. Sesungguhnya agama yang paling baik di sisi Allah adalah Islam. Berarti ada agama-agama yang lain yang baik, meskipun tidak terbaik tetapi baik. Bukan. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah Islam. Maka selain Islam tidak diterima. Disusul dengan surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan man barang siapa yabtagi mencari, ya, ghairul islami dina, selain Islam sebagai agama, selain agama Islam, ya, wa may yabtagi ghairul islam falan yuqbala, maka tidak akan pernah diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat mereka yang menganut selain Islam khasirin, rugi. Wa may yabtagi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama gitu ya Rahman selain Islam, ya, falan maka lan tidak akan pernah diterima. Falan yukbala, tidak akan berarti minhu darinya. Wa may yabtagi ghairul islami fal yukbala minhu wa huwa, dan orang itu fil akhirati minal khasirin. Itu Al-Imran ayat 85. Itulah Islam yang diamanahkan kepada kita. Dan perlu santri ketahui, pemirsa ketahui, bahwa seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul yang Allah utus baik dari kalangan jin
ataupun manusia semuanya beragama Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang di luar Islam. Tidak ada. Semuanya beragama Islam. Ya. Kita ambil contoh tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan gelarnya apa, santri? Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya adalah bapaknya para nabi. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah Hanifan Musliman, yang lurus Muslim, seorang Muslim. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka konteks Yahudi dan Nasrani di sini ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim itu sama Hanifah Musliman. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Begitu. Kita bisa menyimpulkan dari pertanyaan Rahman ini. Pertama, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diamanahkan Allah kepada makhluk yang berakal, jin dan manusia. Dua, selain agama Islam tidak ada agama yang lain. Tiga, seluruh para nabi, rasul semuanya beragama Islam. Nah, kita bersyukur menjadi seorang muslim, meskipun kemusliman kita itu adalah karena orang tua kita yang muslim. Makanya kalian harus membuktikan, meskipun kalian karena orang tua muslim, kita juga harus betul-betul berislam. Kenapa Buya bilang begitu? Pada kenyataannya santri, orang-orang mu'alaf, siapa mu'alaf itu? Yang tadinya kafir, masuk Islam biasanya lebih hebat ibadahnya, lebih hebat taatnya kepada Allah daripada orang-orang yang lahir karena orang tuanya muslim. Buya nanya sekarang ke kalian, pernahkah kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan siapa gitu, bahwa kalian masuk Islam? Tidak kan? Tapi orang-orang mu'alaf mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan 2 orang saksi, laki-laki. Bahkan banyak yang hadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Saya pelajari Islam dengan baik, dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain. Ternyata ini yang paling, ini yang benar. Yang lainnya salah, tidak dimengerti yang lain. Cuma dogma. Islam itu adalah agama akliyah yang bisa dipikirkan akal, sesuai dengan hati aku dan menyesuaikan hawa nafsuku. Mereka berjuang masuk Islam itu. Ada yang dibakar oleh orang tuanya gara-gara mau Islam. Ada yang maksudnya dimasukkan satu kamar, dikunci di kamar, gak dikasih makan. Berjuang, dibenci, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dicoba untuk dibunuh. Kalian kan tidak. Maka dalam hal ini pertanyaannya, kapan Buya saya menjadi masuk Islam? Pada saat kalian balik. Kalau perempuan pas haid, laki-laki pada saat mimpi basah. Saat itu kalian menjadi seorang. Saat itu Allah melihat, kalau dia melaksanakan sholat, berarti dia mengucapkan syahadat pada saat tasyahud awal, berarti dia sudah jadi muslim. Pertanyaannya, kalau dia lahir dari seorang ibu yang muslimah, ayahnya muslim, kemudian dia tidak pernah sholat, Buya nanya, kapan syahadatnya? Mungkin dia masih kafir.
Makanya betul sabda Rasul, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, tiang. Orang tanpa tiang, tanpa tembok nggak akan ada bangunan. Buya bertanya sekali lagi. Seseorang dilahirkan oleh ibu yang muslim, ayahnya muslim. Pada saat si awat itu head, dia sudah balik, harusnya sholat. Pada saat si hewan itu mimpi basah, harusnya sholat. Kemudian dia tidak sholat. Kapan syahadatnya? Dipertanyakan kemuslimannya. Paham maksudnya? Maka betul sabda Rasul yang membedakan antara kafir dan muslim. Yang membedakan muslim dan kafir adalah sholat. Penting gue ya sampaikan. Jangan begini. Aku ini muslim. Dia sudah usia 40 misalkan. Dia tidak pernah sholat. Buya nanya, kapan dia bersyahadatnya? Sedangkan yang mau masuk Islam itu harus bersyahadat dong. Nah, ini penting nih. Kalau ada tetangga, teman, kamu usia berapa? 20, berarti udah balik kamu. Kamu orang tua muslim, muslimah ibu, ayah muslim. Kapan kamu bersyahadat? Dia akan kaget. Oh iya ya, aku belum bersyahadat. Syahadatnya itu pada saat kita sholat atau dia mengucapkan syahadat di hadapan kita. Baru seorang muslim. Ya. Nah, jadi dari pertanyaan Rahman ini, kesana arah Buya, bahwa orang yang jadi muslim karena orang tuanya muslim, belum tentu muslim dia. Belum tentu. Karena dia tidak pernah sholat misalkan. Nah, biasanya orang-orang yang dari non-muslim menjadi muslim, dia memualaf, Allah ya Rabbi, biasanya hebat-hebat. Kalau dia pada saat kafirnya orang kaya, ya, PA. Pada saat dia masuk Islam, dia menjadi agnia. Zakatnya dihitung 2,5%. Infak sodakohnya, hibahnya, wakafnya. Kita bertanya orang yang kaya. Yang orang tuanya muslim, dia tidak sholat. Bisa kita lihat. Begitu bakhilnya mereka. Berpoya-poya, bergelimang kekayaan. Tidak menghitung zakat, infak, sodakoh, apalagi wakaf. Dia sepertinya seorang muslim, padahal di kacamata Islam dia kafir. Kapan dia syahadatnya? Karena lahir dari ibu yang muslimah, ayah yang muslim, belum tentu dia muslim. Dipertanyakan tentang syahadatnya. Terus kalau orang yang kafir itu sebelumnya pada saat dia kafir ilmuwan, ya, saya ditanya. Pas dia masuk Islam, dia menjadi seorang pengajar kemana-mana, ngajarkan tentang Islam, ngajarkan tentang ilmu. Kan ada seorang profesor matematik ya yang masuk Islam, itu ya Rahman. Setelah dia masuk Islam muslim, dia mengajarkan matematik gratis kepada masyarakat kaum fuqara masakin. Hebat sekali mereka. Nah, maka dalam hal ini Buya menggarisbawahi, kalian yang orang tuanya adalah muslim, Buya tekankan belum tentu kalian seorang muslim. Kapan kalian syahadat? Nah, kalau santri pasti sudah muslim laki-laki. Ananda Awad itu muslimah karena kalian jangankan sholat fardu ya, sunat pun kita lakukan. Tahiyatul masjidnya, syukurul wudunya, qobliyahnya, badiahnya, duhanya, tahajudnya, Idul Fitri, istikharah, tarawih kan dan sebagainya ya. Banyaklah sholat tobat dan sebagainya, sholat mutlak. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, yaitu sholat khusuf ya kalau gerhana bulan, dan khusuf kalau gerhana matahari. Sholat istisqa, meminta hujan gitu. Kemudian sholat pada saat kita umroh dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang umroh dan haji juga. Para mu'alaf itu kalau dia orang kaya dan cukup langsung melaksanakan umroh, haji. Tapi di kita banyak yang mampu secara finansial. Yang ngaku-ngaku muslim padahal belum tentu muslim. Dia tidak umroh, dia tidak haji. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini perlu Buya sampaikan tentang hal ini ya. Nyakut tentang keislaman kita. Sah atau tidak sebagai. Karena itu rukun Islam. Yang pertama rukun Islam itu apa, Nak? Syahadatain.
Ya, syahadatnya, syahadatnya. Baru yang lain-lain. Baik, gimana Rahman? Cukup jawaban dia? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Silakan.